Hai, aku Jasmine dan aku mau nanya deh, kamu pernah nggak nonton video tapi kok buram sih? Atau geraknya patah-patah? Atau bahkan bentuknya tuh nggak jelas? Nah, jadi sebenarnya itu semua dipengaruhi oleh 4 komponen dasar dari audiovisual, yaitu frame, resolusi, frame rate, dan juga rasio. Nah, dalam video kali ini aku bakal jelasin satu persatu beserta contoh secara visual. Let's go! Yang pertama, frame. Frame itu sebenarnya dia hanya satu gambar diam. Tapi kalau kita susun semua gambar diam itu secara cepat, maka otak kita akan menangkap itu sebagai sebuah gerakan. Misalnya, dalam film, 1 detik biasanya terdiri dari 24 frame. Itulah mengapa video bisa kita nikmati sebagai gerakan yang halus, padahal dasarnya hanyalah kumpulan gambar diam. Komponen kedua adalah resolusi. Resolusi ini menunjukkan berapa banyak piksel yang akan menyusun sebuah gambar. Semakin banyak pikselnya, maka semakin detail pula gambar yang akan dihasilkan. Misalnya, video dengan resolusi 144p terlihat buram, 720p mulai lebih jernih, dan 1080p sudah tajam. Sementara 4K memberikan detail yang sangat tinggi, sampai tekstur wajah atau dedaunan bisa terlihat jelas. Resolusi yang dipilih biasanya menyesuaikan kebutuhan, apakah untuk tontonan biasa, siaran televisi, atau produksi sinema. Yang ketiga adalah aspek rasio. Aspek rasio ini adalah sebuah perbandingan antara lebar dan tinggi dalam sebuah gambar. Format 4:3 biasanya dipakai di televisi lama, sedangkan 16:9 adalah standar modern untuk layar komputer, televisi, dan platform digital. Ada juga 21:9 yang lebih lebar dan sering digunakan di film layar lebar untuk memberikan kesan sinematik. Jika aspek rasio tidak sesuai, biasanya akan muncul bar hitam di sisi layar atau gambar menjadi terpotong. Karena itu, pemilihan aspek rasio yang tepat penting agar pesan visual tetap tersampaikan dengan baik. Komponen terakhir adalah frame rate atau FPS. Singkatannya dari frame per second. FPS ini menunjukkan berapa banyak frame yang ditampilkan dalam setiap detiknya. Pada umumnya, film menggunakan 24 fps karena memberikan kesan sinematik dan sudah cukup halus untuk ditonton. Lalu, video digital sering menggunakan 30 fps yang lebih cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 60 fps banyak digunakan untuk siaran olahraga atau konten gaming karena gerakannya jauh lebih mulus dan realistis. Semakin tinggi fps-nya, maka semakin halus pula pergerakannya. Tetapi ukuran file juga jadi semakin besar. Makanya, pemilihan frame rate harus disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Jadi, 4 komponen dasar audiovisual yang perlu kita pahami adalah frame sebagai gambar diam dan dasar editing, lalu resolusi yang menentukan ketajaman gambar, kemudian ada aspek rasio yang mengatur bentuk layar, dan frame rate yang memengaruhi kelancaran gerakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Dadah!